2022. Ya, itu cepat ya saudara. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kemudian kita menutup tahun. Kita berterima kasih kepada Tuhan apabila kita bisa melampaui hari ke hari. Kita masih ada kesempatan untuk bertemu. Kita bisa lihat teman-teman dengan wajahnya yang ditutup, misalnya dengan tersenyum. Walaupun tersenyum tapi ditutup jadi nggak kelihatan ya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Pada pagi ini kita gunakan kesempatan untuk datang menyembah dan memuji Dia. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini kami sudah berkumpul. Kami mau membuka hati kami untuk melihat Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam pemeliharaan kami tiap-tiap hari. Sehingga kami dapat bersyukur pada siang hari ini bersama-sama dengan saudara yang di sini maupun yang di rumah ya Tuhan. Kira-kiranya ya Tuhan, sertai kebaktian kami dari awal sehingga akhirnya, yang kami minta hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka kebaktian kami pagi ini. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa saya bisa bertemu kembali dan saudara boleh beribadah di tempat ini bersama-sama. Saatnya untuk menyembah Tuhan. Saatnya saudara mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang benar adalah hidup saudara. Haleluya. Pray.
kita. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima setiap pujian kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara bisa pandang kanan kiri, senyum, enggak bisa pakai masker. Kita bersukacita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita semua murid bersukacita. Hari
orang bisa berdiri, nggak apa-apa, bisa duduk. Yang muda-muda, kasih Allah tidak akan berkesudahan. Amin.
hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berikan hidup kami berikan tubuh, jiwa, roh kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kami mau Tuhan belajar firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar lebih lagi mendalami tentang firman-Mu. Berkati hamba Tuhan, Pastor Jonas, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan tentang firman-Mu. Berikan suara-Mu Tuhan kepada hamba-Mu supaya kami semua boleh mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita sudah belajar 3 bulan berturut-turut dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan saya yakin serta percaya bahwa kita sudah hafal 2 Timotius pasal 3 ayat 16, betul? Belum hafal juga. Nah, mungkin masih perlu 10 bulan lagi untuk kita baca. Baik, kita membuka 2 Timotius 3 ayat 16. Saya harap ini semua dihafalkan Bapak Ibu ya, hanya 1 ayat. Dan ini bukan ayat yang sulit, tetapi alat ayat ini akan menolong kita. Ayat ini akan menolong kita sudah nyambung, hanya itu nyambung strategi. Masih jet lag Andre. Oh, okay. As we will study again from 2 Timothy chapter 3 verse 16, I believe that you have all memorized this particular verse because this is very important for us. 2 Timothy chapter 3 verse 16. I hope you already memorized that. Am I correct? Yes. Ya, 2 Timotius 3:16. Yang sudah hafal tidak usah baca, tutup mata saja. If you already memorized that, you just close your eyes so that we can practice it once again. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, but just read verse 16 only. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Say it together. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ingat saudara ya, jadi kalau bulan depan Tuhan Yesus belum datang, kita ketemu lagi. Saya harap saudara sudah hafal ya. Yang belum hafal, saudara traktir Starbucks atau mie ayam. Are we okay? I hope that you will memorize next month. If Jesus has not come back yet, if you don't memorize it yet, so you treat us with Starbucks or mie ayam. Coming. Okay? Setuju ya? Setuju ya? Jadi bulan depan, sudah kalau gitu bulan depan kapan sih? Saya minggu kedua, bulan depan gak usah datang aja. Ya udah, Anda nggak ditraktir sama Pak Adrian mie ayam, ya saudara. 2 Timothy chapter 3:16, 2 Timotius 3:16. Segala tulisan kita sudah belajar ya. I hope that you still remember that. We have learned that all scripture is inspired by God. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kitab suci diilhamkan Allah, dinafaskan oleh Allah. That's the first thing that we studied already. Secondly, bermanfaat is profitable, bermanfaat untuk mengajar, for teaching.
or for doctrine, mengajar. Yang kedua, we have learned number one, inspired by God, diilhamkan Allah. Yang kedua, kita belajar untuk mengajar. Yang ketiga, untuk menyatakan kesalahan, for reproof. We already learned that last month. And today we learn from 2 Timothy chapter 3:16. You know that perspective or the spectrum? If we read the Bible thoroughly, kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tidak cukup waktu. Bahkan hanya untuk satu ayat saja, ini butuh waktu 5 minggu, saudara-saudara. Maka kalau kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka waktu 1 hari itu kurang. Jadi kalau ada yang bilang, saya baca Alkitab 5 menit sudah selesai. Nah, artinya kita belum, we might not read that particular verse thoroughly if we read that in that speedy situation. But if we continue reading the Bible and we meditate on that, so you see one verse only, we need at least 5 weeks to explain about that. Nah, Alkitab berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, kita sudah belajar, menyatakan kesalahan sudah belajar, dan hari ini kita belajar tentang memperbaiki kelakuan. Nah, sudah dikasih Tuhan, Alkitab berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. In 2 Timothy chapter 3:16 it says that all scripture is inspired by God and profitable untuk memperbaiki memperbaiki kelakuan. Bahasa yang dipakai apa? Memperbaiki kelakuan. Correction. Untuk mengkoreksi. So what happened if we read the negative side of this verse? So if we do not read the Bible, our mistake is not being corrected. We are not being corrected if we do not read the Bible. Jadi betapa pentingnya Alkitab dalam hidup kita, karena Alkitab menolong kita sekalian supaya kelakuan kita, perbuatan kita itu diperbaiki, dikoreksi. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kelakuan perlu diperbaiki? Why do we need to be corrected? That is the main question. Jadi kata memperbaiki kelakuan dari bahasa aslinya, saya menemukan arti dari memperbaiki kelakuan ini. Artinya from the original language, I learned that and I discovered that the meaning of to correct is setting a person or thing straight. Jadi to straighten anything, to straighten our behavior, to straighten our attitude. That is the original meaning from the original language. Jadi arti memperbaiki kelakuan adalah untuk meluruskan kelakuan kita, meluruskan perbuatan kita. Nah, saya tanya sekarang, if the Bible said that the function, the profit of the Bible is to straighten us, so what does it mean? What happened with us? Kalau kita berkata untuk meluruskan kita, mengkoreksi dari bahasa aslinya artinya meluruskan, berarti apa yang terjadi dengan kita sebetulnya? Yang bilang Bu Rizky lah, bukan saya. Sebetulnya kita tidak sedang lurus. Oh my goodness, if I knew this, I'm not gonna come to Maranatha. Because how could the Bible say that I'm not straight enough? Kalau saya tahu itu, saya nggak datang ke gereja. Sebab bagaimana Alkitab berkata, saya nggak lurus, saya bengkok. Tadi dikatakan istilahnya bahasa mana? Ponorogo. Blitar. Bahasanya bukan.
The Bible said that the Bible is profitable to straighten us. Alkitab bermanfaat meluruskan kita. Itulah yang dimaksud dengan memperbaiki kelakuan. Nah, kenapa perlu diperbaiki? Tadi yang pertama kita sudah belajar. Karena kita ini sebetulnya tidak lurus. Kita ini bengkok. Kenapa bengkok? Karena dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal harganya, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. So you have been redeemed, not by cheap things in your life, but you have been redeemed by the precious blood of Jesus Christ. Kenapa? Because you have inherited dikatakan segala perbuatan yang sia-sia yang kita wariskan jadi pada hakikatnya, pada waktu kita lahir, when we were born, we did not inherit good things, but we inherit good things, of course, but also we inherited bad things from our ancestors. Kita juga mewarisi cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. And that is why, if you see little kids about 4 years old, you know, if they were quarreling, they were fighting because of an apple, what happened with those little kids, 4 years old, 5 years old? What happened with them? They just kick them up. Yeah, just kick it. You know, I hate him. I don't like him. Let me ask you, who taught him? Who taught them to kick his brother or his sister? Siapa yang mengajarkan waktu anak-anak kecil berebut apel, Bapak Ibu, atau berebut permen karet gitu? Yang terjadi apa? Anak-anak kecil saling berantem kan, pukul-pukulan. Wow. Ada yang tonjok-tonjok kan. Saya mau nanya, mereka belajar nonjok dari siapa? Apakah orang tuanya ngajari nonjok? Ngomong, kalau kamu tonjok gitu, kalau bahasa ada? Ini orang tuanya sakit. We never learn that from our parents. But how do we know that? Because we inherited that from our ancestors. That is what the Bible says. Alkitab mengajar kita mewarisi dari nenek moyang kita cara hidup yang sia-sia. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3:23. Semua orang sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. What does it mean? Fall short of the glory of God. Artinya, kehilangan kemuliaan Allah artinya kemuliaan Allah hilang gitu. Mesti kita cari-cari lagi. Di mana kemuliaan Allah begitu? What does it mean? Artinya, kehilangan kemuliaan. Gambar Allah yang ditanamkan dalam diri kita itu rusak. Karena dosa yang kita wariskan dari Adam dan Hawa. Sehingga kita punya kecenderungan, we have some kind of intentions to do bad things in our life. Kita punya intention, kita punya kecenderungan untuk bukan melakukan yang baik, tetapi kecenderungan melakukan yang jahat. Sehingga jangan heran ketika pada zaman Nuh dikatakan bahwa ketika jumlah manusia semakin bertambah banyak di bumi,
Maka Allah melihat bahwa kecenderungan hati mereka selalu berbuahkan kejahatan semata-mata. Maka Allah bermaksud untuk membinasakan manusia. Sehingga Allah mengirim air bah. Sehingga setelah air bah, berapa orang yang masih tersisa? 8 orang. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Sehingga Anda dan saya itu sebetulnya adalah keturunan Nuh. Karena keturunan Adam dan Hawa sudah habis pada waktu itu. Nah, saya mau bertanya. 8 orang kemudian beranak pinak. Apakah jadi lebih baik? Tadi kan Adam dan Hawa, Kejadian pasal 1, 2, 3. Kemudian Hawa punya anak lagi. Kemudian mereka beranak pinak. Kejadian pasal 4, pasal 5. Mereka bertambah banyak. Tapi karena Adam dan Hawa sudah berdosa, Kain sudah berdosa, maka keturunannya berdosa. Kemudian Allah membinasakan mereka dan Allah mengganti dengan keturunan yang baru, keturunan Nuh. Apakah keturunan yang baru maka attitude mereka benar? When God told Noah to build an ark because God will destroy all humankind and God will refresh, God will renew everything from the very beginning, and therefore we all are the descendant of Noah. After Noah, supposed to be fresh, supposed to be new. However, my question is, were those people better than before? No. It means why? Because of the sin, because of the bad things that we inherit from our ancestors remains in our life. Sehingga itu semua harus dikembalikan seperti semula. Gambar Allah dikembalikan seperti semula. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang dalam hidup kita. And therefore Jesus Christ came down from heaven to this earth to redeem us, to renew us, to make us new. Sehingga nanti dalam bagian yang kedua atau bagian yang ketiga kita belajar tentang lahir baru. Diperbarui, ditebus. Kita dikembalikan kepada gambar Allah. And therefore, you were given the Holy Spirit within us. Sehingga kita diberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tujuannya apa Roh Kudus? Memperbarui hidup kita. Sehingga pada waktu itu kita disebut sebagai lahir baru. Saya tanya, kalau kita sudah lahir baru, Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita, yang lama masih ada nggak? Do we still have that old life? That we are given Holy Spirit and we are being born again? Masih punya nggak yang lama? Masih. Loh kok bisa ya? Ya bisa. Sebab yang lama itu sudah merasuk dalam seluruh sendi kehidupan kita, termasuk daging kita, manusia lama kita. Waktu kita lahir baru, yang diperbarui apanya? Rohnya. Dagingnya diperbarui nggak? Enggak. Wajahnya diperbarui nggak? Enggak. Wajahnya nggak jadi baby face. Ya walaupun pakai skincare yang mahal-mahal, ya enggak jadi baru. Kita itu sebabnya Kolose pasal 3 ayat 5 dan ayat 8 memberikan kepada kita perintah. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 8, buanglah segala sesuatu yang jahat. Artinya apa? Masih ada tindakan, masih ada perintah untuk meninggalkan, masih ada perintah untuk membuang. Mortify therefore your members which are upon the earth. Mortify artinya apa? Mortify itu artinya apa? Matikanlah. Loh, katanya sudah lahir baru. Surat Kolose ditujukan untuk orang Kristen atau bukan? Untuk orang Kristen.
Kenapa kok diperintahkan suruh mematikan? Karena yang lama masih kepingin hidup. Sudah pernah pergi ke Chuck E. Cheese? Pernah? I hope you went to Chuck E. Cheese once at least, right? Di Chuck E. Cheese itu ada mainan sudah. Tahu ya Chuck E. Cheese? Cheese tahu? Cheese? Chuck E. Cheese itu ada mainan. Saya pinjam ini. Ini dah. Chuck E. Cheese itu ada mainan di sana. Ini ya. Terus ada binatang yang kalau jalan dikit ada binatang keluar gitu. Terus kita pukulin satu, dipukulin satu, pukul yang sini keluar, pukul sini keluar, ya. Nanti kalau sudah berhasil, nanti kita dapat tiket. Itu Chuck E. Cheese. Nah, sudah manusia lama kita itu kayak gitu. Dipukul yang sini mau keluar. Dimatikan yang sini pengen keluar. Dimatikan yang sini pengen keluar. That is our old life. And therefore Scripture says, mortify therefore your members which are upon the earth. Segala sesuatu yang dunia, ayat 8. Tetapi sekarang, ya, dikatakan di situ, so the order was to mortify. Secondly, verse 8, but now ye also put off all these. So not just mortify, but also to put off. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, buanglah segala sesuatu yang lama. Nah, bagaimana kita bisa membuang yang lama kalau kita tidak tahu bahwa kita itu salah? Itu sebabnya, and therefore, reading the Bible is so important. Why? Because we need to mortify all that is from the earth. Kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Caranya bagaimana? Ya, dengan membaca firman Tuhan kita ngerti. Ada bagian-bagian yang harus Yang kedua, jadi kenapa kita perlu kita fungsinya memperbaiki kelakuan? Kenapa kita perlu baca Alkitab? Karena kelakuan kita perlu diperbaiki. Kenapa kelakuan kita perlu diperbaiki? Karena nomor satu, karena dosa. Secondly, first, why our attitude need to be renewed, why we need to be corrected, because of our sins. Secondly, because of our wrong standard in our life. Karena standar yang salah dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, manusia punya standar yang bermacam-macam. Ada manusia yang menjadikan dirinya sendiri sebagai standar. Merasa dia paling betul. Ada yang begitu? Banyak. Itu sebabnya kadang-kadang suami istri nggak bisa rukun. Kenapa? Menjadikan dirinya sendiri standar. Kalau nggak seperti saya, salah. Saya kan suka ngalami itu di rumah. Nyapu, itu dari sini ke sana. Kalau nyapu dari sana ke sini, salah. Oh, tanya Pak Jokowi, nyapu itu dari mana Pak? Pak Jokowi juga nggak bisa. We have our own standard. And that is why many times in our life, we try to blame others. For example, mencet ojol. Pakai istilah mencet ojol. Bahasa Inggrisnya apa ya mencet? Apa deh? Bahasa Ibrani-nya tahu, Inggrisnya tidak tahu. Inggrisnya apa mencet itu? Squeeze ya. When you squeeze the toothpaste, supposed to be from the bottom or from the top. See, even some of us have differences. Some said that from the bottom, some from the top. And then even though, you know what, we have a lot of problems at home because we use our own standard as if that I am the only one that is perfect. I am the only one that is correct. You are wrong. If you don't follow me, you are wrong. Kalau mencet odol, mesti dari bawah. Saya tanya, ini peraturan dari mana? Ada peraturan Undang-Undang Dasar 45? Ada?
Kalau mencat dari atas, dari bawah. Is there any what do you call that amendment, First Amendment? Is there any rule that telling us if you squeeze the toothpaste should be from the bottom? Cuman kita pakai standar. Dalam ibadah juga gitu kan. Ibadah kalau enggak, menurut saya salah semua. Lagu pertama harus ini, lagu terakhir harus ini. Kalau enggak ini, itulah sebabnya mengapa kita membaca Alkitab, karena Alkitab berguna untuk meluruskan kita. Makanya suami istri supaya nggak saling menyalahkan, gimana caranya? Gimana ya Kak? Gimana kamu? Jogging sama-sama ke Long Beach? Selama ini hobinya Long Beach, pagi-pagi udah sampai di beach. Gimana caranya? Suami istri harus masing-masing suka kepada Alkitab. Sebab kalau kita tidak membaca Alkitab, maka kita tidak menjadikan Tuhan Alkitab sebagai standar, tapi kita pakai diri kita sendiri sebagai standar. You got the point? Do not use our own standard, but use the Bible as your standard of life, so that you can minimize problem in our life. Nah, kita seringkali merasa sudah baik, sudah betul. Orang Jawa punya 5 standar ya. Standar kebaikan. Apa itu? Molimo. Apa habis? Molimo. Nggak tahu. Orang Blitar nggak tahu. Orang Surabaya nggak tahu. Orang Ambon nggak tahu. Orang Jawa punya standar molimo. Nggak tahu Pak Yonggi. Molimo itu gini, pokoknya kalau kita sudah tidak melakukan molimo ini, orang Cilacap nggak tahu. Kalau kita nggak melakukan molimo ini, kita itu baik. Molimo itu 1, limo, 5 maling. Nah, itu. 2, medok. Medok itu selingkuh. Ya, kalau kita nggak selingkuh itu baik. Nggak maling, nggak selingkuh. Terus madat. Madat itu apa? Madat itu nyeret sabu-sabu, fentanyl, segala macam itu. Kalau kita nggak nyabu, kita baik. Terus apa lagi? Maling, medok, madat, mabuk. Mabuk dulu. Kalau kita nggak mabuk, kita itu baik. Yang terakhir, main, judi, keplek, ya, Las Vegas. Kalau kita menjauhi 5 ini sudah baik. Makanya orang tua kalau ngasih nasihat anak-anak, Duk, ya, Duk itu namanya ayah. No, apa itu noni ya? Duk. Golek bojo kalau cari suami, ojo sing molimo, katanya, jangan yang M5 tadi. Maling, medok, madat, mabuk, main. Jangan. Karena apa? Itulah definisi pria yang baik. Tetapi semua standar itu adalah standar yang menurut manusia. Orang Jawa juga punya standar untuk mendapatkan menantu. 3B, bibit, bobot, bebet. Kalau saya satu lagi, babat. Bibit itu apa? Harus dari keturunan yang baik. Keturunan yang baik-baik. Keturunannya Donald Trump gitu, mesti baik. Kalau keturunannya siapa gitu, nggak baik. Ya. Terus apa? Bibit, bobot. Bobot itu apa? Kekuatan. Bobot itu apa? Bobot itu apa? Duit, kekuatan, kekayaan. Bobot. Bobotnya berapa ini? Suka punya bobot mau melamar anak saya. No. Ya. Bobot nggak punya bobot mau melamar Monica. No. Yang terakhir, bebek. Dia dari apa? Dia punya perangai kehidupan yang baik. Dari yang diwariskan dari. Jadi kita lihat dulu keturunannya benar kan? Ya, jangan sampai nggak benar. Jadi ada bibit,
Buat artinya apa? Kita punya standar diri sendiri. Kita ini cenderung menjadikan diri kita ini standar. Yang kedua, kita juga kadang-kadang bukan standar diri sendiri. Kita punya seseorang yang kita angkat dan kita anggap dia bagus, sempurna, sehingga kita jadikan standar. Oh, saya mau jadi kayak emak saya. Kenapa sih? Emak saya itu orangnya. Mae. Simba. Ma. Oma. Grandma. Ada orang menjadikan tokoh lain sebagai pedoman dan standar. Keliru, saudara. Standar kita bukan orang lain. Standar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang karenanya kita perlu belajar membaca firman Tuhan karena supaya kita mengikuti standar surga. Kenapa? Karena kita harus menggunakan standar surga. Philippians chapter 3:20. For our citizenship is in heaven. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita tidak selayaknya menjadikan manusia lain sebagai standar. Karena standar kita adalah surga. Kalau kita menjadikan standar orang lain sebagai standar, maka kita akan menjadi orang yang gampang bangga dan gampang merasa puas. Standar saya Rick Warren. Jadi kalau saya sudah jadi kayak Rick Warren, udah cukup. Padahal Rick Warren juga punya kelemahan dan kekurangan. Standar saya Robert Schuller. Dulu standarnya Robert Schuller kan. Begitu Robert Schuller berantem sama anak mantunya, semuanya berubah semua. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi. Itu sebabnya manusia perlu dilahirkan kembali. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Kenapa? Karena standar kita harus dibawa ke standar yang lebih tinggi. Sehingga kita tidak gampang puas setiap hari. Kita tidak gampang puas karena kita terus mencari. Dan menyesuaikan hidup kita dengan standar surga. Dan caranya adalah menyesuaikan, memperbaiki kelakuan kita melalui firman Tuhan. Our standard should be heaven. Not any one of us, not any good person in the whole wide world. Why? Because we all have sinned. And therefore, if our standard is heaven, we are not easily being satisfied for our achievement, as if that we are already on that standard, we are already on that line. If we make the heavens as our standard, so we are not going to be easily being satisfied, but we will continue on make progress of our life by reading the Bible, because it is profitable for correction. Orang yang tidak pernah membaca Alkitab, orang yang malas baca Alkitab, saudara, dia gampang puas. Saya udah lebih baik dari Pak Yongki lah. Saya lebih baik dari Bu Helen lah. Bu Helen kalau ke gereja jam berapa tadi? Datang sebelum saya tadi. Saya lihat naik diantar Lani tadi. Saya yang Lani gak ikut tetapi. Lani saya ini. Saya udah lebih baik dari Bu Helen. Bu Helen jam 11 kurang 10 ya tadi. Saya 11 kurang 1/4 sudah lebih baik. I'm better than our sister Irene, because she came to the church around 5 minutes to 11. I come earlier than her. Well, I should be better than her. Why? Because we meet her as a standard. We are not supposed to do that. Saya lebih baik dari Jeva ini gak berdoa setengah jam. I'm better than her because she prayed like half an hour. I pray like 3 hours. I'm better than my sister Martha, because she's preparing the communion.
I'm better than you because I'm preparing everything. You know, the chair, sound system, music, even the grass, I cut off the grass. Even I do a lot of things. Because we made her as our standard. No. We all have fall short of the glory of God. And therefore, we need the Bible. We need to read the Bible so that our attitude, so that our behavior will be renewed, will be made straight. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu membaca Alkitab? Mengapa kelakuan kita perlu diperbaiki? Karena kita diciptakan dengan tujuan. Because we are created. We were created with a purpose. Dari mana kita tahu tujuan hidup kita? Saudara dikasih Tuhan, Efesus pasal 2, Ephesians chapter 2 verses 8 through 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Banyak orang berhenti, oh ya, we are saved by faith, hallelujah. You know, I'm Christian, I'm Christian. I have Jesus in my heart. You go to church? No. But I'm Christian. I believe in Jesus Christ. Banyak orang lupa, ayat 10 itu ada. Efesus 2 ayat 10 bilang apa coba? For we are His workmanship, and then created in Christ Jesus unto. So we are not just created just to believe in Jesus Christ, but we are created to do good works. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Terus apa tadi? Which God had before ordained. Purpose. That we should walk in them. In what? Which one is them? Which one refer to good works? Which one refer to them? Good works. Saya tanya, saya jawab sendiri. Kepada perbuatan. Jadi Tuhan itu menciptakan kita. God has created you with a purpose. Tuhan itu ciptakan kita bukan pengangguran. Ya, Tuhan pengangguran. Ciptakan Andre, ciptakan saya. Kenapa Tuhan cipta? Ya nggak tahu, pokoknya pengangguran, ya kan? Ada yang bilang begini, saya itu sebetulnya lahir itu nggak dikehendaki sama mama papa saya, Pak. Ada apa? Ya mama saya dulu sebelum menikah itu kecelakaan dulu. Jadi sebelum menikah resmi saya lahir, Pak. Jadi saya itu menikah karena saya lahir karena kecelakaan. Banyak orang yang hidupnya sia-sia karena merasa bahwa dia dilahirkan karena kecelakaan. Tahukah saudara, walaupun Anda lahir karena kecelakaan menurut manusia, Tuhan punya rencana atas hidupmu dan hidupmu. Even though you are created, even though you were born, that your parents didn't want you to be born at the time, but God has a purpose in me and in you as well. Tetapi masalahnya adalah seringkali kita itu tidak menyadari bahwa kita itu punya tujuan. Banyak orang ya melamun. Kenapa sih orang melamun itu? Melamun itu pekerjaan paling enak tuh melamun. Sebentar, saya cari bahasa Inggrisnya. Melamun itu bahasa Inggrisnya apa? Daydreaming. Daydreaming is the best job, best in our life. Melamun itu nikmat loh. Kita bisa pergi kemana-mana dengan melamun. Baru apa kamu? Tadi baru dari Israel. Melamun. Kita nggak ke Israel, Andre. Kita melamun, Andre. Dengan melamun kita bisa sampai mana-mana, betul? Dengan melamun kita bisa makan apapun yang kita nggak bisa makan, betul? Kita bisa makan di restoran Salt Bay,
daging di restoran Salve itu katanya daging pakai emas. Katanya satu porsi dapat 8 juta. Sok makan satu porsi 8 juta di restoran namanya Salve by Salve. Kita bisa melamun. Kita bisa melamun naik Rolls Royce, walaupun kita nggak punya kan. Gimana caranya naik Rolls Royce? Melamun aja. Kita bisa melamun, ya, punya istri seperti siapa? Siapa sih yang cantik seperti? Yang cantik yang Rahel nggak terkenal. Yang terkenal cantik siapa? Kate Middleton. Hah? Kate Middleton. Nah, boleh lah. Ya. Kita boleh berangan-angan punya istri Kate Middleton. Kita boleh berangan-angan punya suami Tom Cruise. Tom Cruise itu gantengnya nih tahu. Sayangnya dia ikut Scientology dan rumah tangganya nggak bahagia. Dia kawin sama Katie Holmes. Cerai. Ya. Padahal Katie Holmes itu cantik loh saudara. Jadi ternyata saya menemukan saudara. Ini saya jangan bilang-bilang ini rahasia hanya untuk yang datang siang ini. Ini rahasia ya untuk ini. Ternyata orang gampang kawin sama orang cantik itu belum tentu bahagia. Jadi kawinlah sama siapa? Saya punya rombongan ke Israel kemarin sih. Orang Batak dapat orang Ambon. Pastor, ini suami ini, wah baik banget orangnya, lincah banget, senang nyanyi ya, kayak Pak Robi. Orang Ambon suaranya bagus-bagus. Nanti kapan tidak dengan Natal dengan Pak Robi nyanyi. Pastor tahu kenapa saya kawin sama dia? Ini istrinya bilang, istrinya enggak bisa. Saya bilang, ya nggak tahu, emang saya ini mak comblang mulu. Pastor tahu, dia ini, saya pilih dia biar jelek-jelek begini wajahnya. Yang bilang dia, saya sih buat saya dia nggak jelek. Tapi istri bilang, dia ini biar jelek-jelek begini saya pilih Pastor. Kenapa? Sebab kalau jelek yang penting baik. Kalau jelek nggak banyak perempuan yang suka. Saya pikir benar juga. Dia bukan satu-satunya orang. Ada satu orang nggak jauh dari sini. Sekali waktu datang ke rumah, ayo Nas, saya itu sudah membuat sama suami saya Pak Nas. Kenapa sih? Suami saya itu nggak tahu diuntung. Emang kenapa? Ayo Nas tahu, dia itu, saya dulu waktu kawin itu sengaja cari yang jelek kayak dia. Tujuannya biar dia itu tahu diuntung. Tahulah kalau dipilih sama orang yang cantik seperti saya. Oh, dia betul sama saya. Saya cantik sama saya. Jadi dia itu baik. Sekarang malah dia itu perbuatannya begini bla bla bla. Jadi saya temukan, saudara, bahwa kebahagiaan itu tidak tertumpu kepada wajah. Kebahagiaan juga tidak tertumpu kepada kebahagiaan tertumpu kepada hati yang mengasihi Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Jadi inilah pentingnya membaca firman Tuhan. Saya sengaja sedikit agak humor saudara, supaya ini jam 12 jam 1 itu jam paling berat saudara. Jam 1 itu jam paling berat. Jadi maksud saya supaya kita memahami manfaat firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan supaya kita kembali kepada purpose, tujuan hidup kita itu apa. Tujuan hidup kita adalah untuk Yesaya 43 ayat 7, umat yang kuciptakan untuk kemuliaanku, umat yang kubentuk dan kujadikan. Jadi kita diciptakan, we are created to glorify God. Itu tujuan utama. Saudara boleh jadi apa saja,
Saudara boleh jadi guru, saudara boleh menjadi ART, saudara boleh jadi caregiver, saudara boleh jadi dokter, saudara boleh jadi lawyer, saudara boleh jadi manager, saudara boleh jadi insinyur, saudara boleh jadi up driver, boleh jadi apa saja. Asalkan kita memuliakan Tuhan, kita sedang berada di jalur yang benar. Yang karenanya kita perlu belajar firman Tuhan, sebab kalau kita tidak diingatkan firman Tuhan, kita selalu punya kecenderungan untuk menyimpang dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Petugas perjamuan silakan maju ke depan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Kami diingatkan supaya melakukan ini menjadi peringatan akan Engkau. Mengingatkan kami bahwa tubuh-Mu sudah menyatu dengan kami. Darah-Mu sudah menyatu dengan kami. Sehingga kami tidak sendiri. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi kami tetap kuat karena Engkau bersama dengan kami. Karena Tuhan layakkan kami menerima roti dan anggur ini. Layakkan kami melayaninya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terima kasih. Terima roti dan anggur dan masing-masing berdoa. Renungkan apa sih tujuan kita sebetulnya? Tujuan hidup kita apa? Apa tujuan hidup kita hadir di gereja ini? Dan pulang dengan pembaharuan. Jangan biarkan hidup ini kosong, sia-sia. Isi dengan membaca firman Tuhan. Supaya kita tahu tujuan hidup dan kesalahan-kesalahan kita diperbaiki. Tujuan hidup yang menyimpang diluruskan kembali. Let us meditate on what is our purpose actually. What is the purpose to be Christian? What is the purpose of
coming to this church. Do not just come, do not just be Christian. When we return to our home, let us read the Bible, so that our life will be straightened. Our life will be strengthened. Anything wrong in our life will be corrected. Do not just live as a Christian, ritual Christian, receiving the communion, worshiping God, but we didn't do anything as Christian. If you ask what is the application for the message today, just one. Read and meditate on your Bible. Mari berdiri bersama. Roti yang dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah untuk mengingat akan Dia. Do this in remembrance of Him. Siapkan anggur. Darah yang tercurah adalah persekutuan. Anggur yang tercurah adalah persekutuan dengan darah Kristus. Do this in remembrance of me. Mari kita minum bersama-sama. Tuh, mata silakan maju untuk berdoa, mengucap syukur untuk bersama. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur bahwa kami semua bisa berjamu bersama-sama dengan saudara-saudara kami sekalian di dalam Kristus. Kami mengingat bagaimana Engkau telah mengorbankan putra-Mu yang satu-satunya demi untuk keselamatan kita semua. We are so grateful that you have given us your only Son, that we may live and be forgiven all our sins. We pray that all this will become such an effect on our lives, that we may become a much better Christians, that we may start reading the Bible much more regularly, so that we may be more like you. Kami terus berdoa agar kiranya apa yang kami dengar dari firman yang telah disampaikan Pendeta Yonas bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sekalian. Semua ini adalah anugerah berkat Engkau yang besar sekali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin.
kasih Pak Jonas yang telah menyampaikan firman untuk hari ini. Mari kita terus bersama belajar menuruti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Berusaha keras agar hidup kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang lemah tubuhnya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus berkuasa hati dan tingkah laku kami agar hidup kami ada di dalam kebenaran. Kami juga mau bersama-sama mau berdoa untuk kesehatan Kohandi. Tuhan terus jaga kesehatan tubuhnya, pulihkan penyakitnya. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk kesembuhan Ko Adrian, Ko Abi, dan Eva. Tuhan jamah mereka satu persatu dan pakai tangan dokter yang merawat agar mereka mendapat kesembuhan yang daripada-Mu. Untuk Andreas dan keluarga, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Leani, Peter Chan, Mei, Tante Yeti, Ibu Aimil. Tuhan tolong sempurnakan kesembuhannya, biar kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka satu persatu. Untuk Tante Olga, Tuhan tolong kuatkan tubuhnya dan imannya, dan berikan kesehatan kepadanya. Untuk Tante Juliana, Tante Hana, Tante Tres, Tante Kristina, Pak Sugianto, dan para senior Maranatha lainnya, biarlah semakin bertambah usia, semakin diperkuat imannya. Untuk Tante Kristina dan keluarga, Tuhan terus beri kekuatan dan penghiburan. Untuk seluruh jemaat Maranatha yang di sini maupun yang mengikuti kebaktian online, Tuhan tolong lindungi satu persatu dan berkati mereka. Untuk mereka yang mau berdoa untuk korban bencana alam yang terus terjadi di Indonesia, Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka di dalam kesusahan dan ketakutan. Berikan penghiburan kepada mereka agar mereka bisa merasakan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa-doa kami yang dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya membacakan sebuah ayat, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Puji nama Tuhan, saudara yang sudah memberi, mari kita menyanyikan pujian hari ini. Hari ini, hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari yang indah,
sampai hari ini kita masih dapat beribadah bersama. Terima kasih juga Bapak untuk penyertaan sepanjang minggu hari ini. Dan kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah orang yang sudah memberi apapun yang belum sempat memberi, Kau berkati mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman. Welcome back untuk Mr. Andri yang bisa bersama-sama melayani lagi di tempat ini ya, dan bersama meninggalkan Amerika di Israel. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pipi Dali, dan kami mengundang semua jemaat untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Jumat malam mulai pukul 8 melalui Zoom. Selanjutnya kita akan merayakan Natal bersama. Marilah kita mengajak teman saudara kita yang sudah lama tidak hadir ke kebaktian ini dan yang belum mengenal Tuhan, supaya bisa bersama-sama kita boleh belajar terus firman Tuhan. Perayaan Natal akan diadakan pada tanggal 17 Desember, Sabtu sore di Fellowship Hall jam 5 ya. Dan minggunya tidak ada kebaktian. Jadi pada tanggal 17 itu kita kebaktian dan perayaan Natal kita jadikan satu. Ya. Dan nanti sebentar setelah kebaktian selesai, setelah kita menikmati konsumsi yang sudah disediakan, tolong beberapa rekan tetap di tempat ini untuk sedikit kita bicarakan masalah Natal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah sudah selesai. Saya ajak semua bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Semakin kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta sukacita Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari
Saat